Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Ars Michael. Sekarang saya akan mempraktekkan eh, mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen Ibu Anita Ratnasari. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, buatlah bisnis proses sesuai dengan kasus di atas. Dalam kurung, menggunakan flowchart atau rich picture atau activity diagram. Nah, saya sudah buat. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama, pasien dipanggil sesuai nomor urut. Yang kedua, petugas memastikan identitas pasien. Yang ketiga, anamnesa atau wawancara yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan. Lalu, diagnosis oleh dokter gigi. Jika masih ada toleransi, dikasih resep aja. Namun, jika sudah perlu tindakan, akan dilakukan tindakan. Nah, selanjutnya operator menagih pembayaran, lalu selesai. Selanjutnya, buatlah tabel berdasarkan kasus di atas. Tentukan pula tipe data, size atau lebar dari masing-masing field. Nah, saya sudah buat tabelnya berikut. Nah, di sini nama database-nya Shining Dental Clinic dengan tabel dokter, gaji dokter, history, invoice, klinik, konsultasi, nomor antrian, obat, pajak, pasien, dan tindakan. Nah, untuk tipe data dan size-nya berikut adalah selengkapnya nih. Ada tabel pasien, isinya sebagai berikut, nomor antrian, terus ada dokter, gaji dokter, obat, pajak, invoice, klinik, konsultasi, tindakan, dan terakhir histori. Lalu, yang ketiga, buatlah database menggunakan aplikasi database MySQL berdasarkan tabel yang telah Anda buat. Saya sudah buat ini database-nya ya. Lalu selanjutnya, buat video untuk menjelaskan poin 1, 2, dan 3. Ini saya sedang buat videonya. Lalu untuk bagian B, buatlah query untuk menampilkan laporan. Yang pertama, daftar pasien, dokter, obat-obatan, dan jenis perawatan. Sekarang kita ketik query-nya. Pertama-tama kita masuk sebagai admin. Caranya dengan MySQL spasi min u, spasi root, spasi min p. Di enter. Lalu karena saya nggak pakai password, saya enter lagi. Nah, ini udah masuk pakai engine MariaDB ya. Lalu cara lihat database-nya kita ketikkan show databases di titik koma, lalu enter. Nah, terlihat di sini database yang saya buat di sini Shining Dental Clinic. Sisanya ini yang information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, dan tes ini defaultnya SAMPP ya. Lalu kita tampilkan tabel pasien. Berarti kita tampilkan dulu show tables untuk lihat apa aja sih. Tunggu dulu, kita sebelum show tables kita gunakan dulu database-nya ini Shining Dental Clinic. Caranya dengan use Shining underscore dental underscore clinic. Jangan lupa titik koma. Nah, sudah terlihat database change. Sekarang kita lihat tabelnya. Tables, show tables, titik koma, enter. Nah, sesuai ya seperti yang di PHP MyAdmin. Di sini ada gaji dokter, ada gaji dokter, history, invoice, klinik, konsultasi, nomor antrian, obat, pajak, pasien, dan tindakan. Nah, tadi suruh nampilin daftar pasien, berarti select bintang from pasien, titik koma,
enter. Nah, ini pasiennya ada tabel, di tabel ini ada field ID, terus ada field nama pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Di sini ada 5 data ya. Selanjutnya kita tampilkan obat-obatan. Select, bintang, from. Di sini tabelnya saya buat namanya obat, titik koma, enter. Terlihat di sini ada field ID, nama obat, tanggal kadaluarsa, deskripsi, biaya obat, dan stok. Lalu yang dokter ketinggalan ya. Select, bintang, from, dokter, titik koma, enter. Nah, terlihat di sini ID gaji dokter, name, jabatan, dan tanggal lahir. Dan lalu ada jenis perawatan, select, bintang, from. Untuk jenis perawatan tabelnya namanya tindakan, titik koma, enter. Nah, di sini terlihat ID, jenis tindakan, dan biaya tindakan. Selanjutnya, daftar perawatan yang paling banyak diminati. Query-nya gimana sih? Nah, sini saya udah coba-coba ya, sebelumnya udah nyoba-nyoba lumayan. Di sini saya copy saja, ntar saya jelaskan. Tinggal di paste. Nah, kita perbesar. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan daftar perawatan yang paling banyak diminati, kan perawatan di tabel tindakan ya, tindakan di sini. Jadi kita masukkan field jenis tindakan, kita ganti alias perawatan populer, lalu untuk biar tahu seberapa banyak peminatnya kita gunakan count ya, terus masukkan ID nomor antrian, kita ganti lagi alias peminat dari tabel tindakan, lalu kita inner join ke tabel invoice dengan kondisi tabel tindakan dengan field ID sama dengan tabel invoice dengan field ID underscore tindakan. Lalu kita grouping berdasarkan perawatan populer atau ini jenis tindakan. Nah, kita enter. Nah, terlihat di sini perawatan populer dan peminat. Untuk crown veneer ada 4 orang, gigi tiruan lengkap ada 1 orang, odontectomy kelas 1A 3 orang, retainer 5 orang, scaling banyak ada 2 orang. Selanjutnya, daftar obat dan stok obat beserta tanggal kadaluarsanya yang diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat. Nah, sini saya sudah buat juga. Tinggal di paste. Di sini kita ambil field nama obat, kita ganti namanya S nama obat, tanggal kadaluarsa S tanggal kadaluarsa, deskripsinya sebagai deskripsi, biaya obat sebagai biaya obat. Nah, ini kita tampilkan tabel obatnya dulu. Nah, lalu cara nampilin biar stok obat dan beserta tanggal kadaluarsanya gimana? Berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat ini. Sudah saya buat. Nah, kan kita ngambil nama obat, daftar obat, stok sebagai stok, kadaluarsa sebagai kadaluarsa, from obat. Lalu kita urutkan di tanggal kadaluarsa. Di sini nih. Terakhirnya kita pakai order by.
kita enter. Nah, terlihat di sini yang mendekati kadaluarsa itu obat paracetamol Kimia Farma dengan stoknya 120, kadaluarsanya tahun 2023 bulan Januari tanggal 1. Dan yang masih lama kadaluarsanya itu obat Listerine original stok 80, kadaluarsanya 2025 bulan Januari tanggal 1. Selanjutnya, nomor 4, jumlah pendapatan dokter berdasarkan periode tertentu. Nah, sini saya sudah buat juga. Nah, ini kita ngambil dari field tanggal transaksi, kita ganti alias periode. Lalu di tanggal transaksi ini kita count atau kita hitung dikali field ID tenaga kerja. Lalu kita ganti alias pendapatan dokter dari tabel history. Kita inner join ke tabel invoice. Lalu kita urutkan berdasarkan tanggal transaksi. Dan kita coba enter. Nah, di sini terlihat ya. Pendapatan dokter berdasarkan periode. Nah, periodenya tahun 2023 bulan 1 tanggal 1 itu dokternya sekitar 30.500.000. Nah, untuk periode 2023 bulan 1 tanggal 2 22.500.000, tanggal ketiga 30 juta, tanggal keempat 22.500. Nah, selanjutnya yang keempat sudah, dan kelima jumlah pendapatan klinik berdasarkan periode. Nah, kan ini kan dokter. Nah, kalau untuk klinik kita ganti aja jadi tabel klinik, mirip query-nya. Nah, di sini nih. Sebelumnya sudah saya coba-coba. Kita paste. Nah, di sini kita ngambil dari field tanggal transaksi, kita ganti jadi alias periode, terus kita hitung tanggal transaksinya pakai count dikali 30.000 karena pendapatan klinik itu per transaksi ngambil untung kira-kira 30.000. Kita ganti namanya pendapatan klinik dari tabel history. Kita inner join ke invoice sama seperti dokter. Lalu kita group by tanggal transaksi. Lalu kita coba enter. Nah, di sini terlihat tahun 2023 bulan 1 tanggal 1 pendapatan kliniknya 2.250.000, tanggal 2-nya 1.350.000, tanggal 3 1.800.000, tanggal 4 1.350.000. Lalu soal berikutnya, jumlah penjualan obat berdasarkan periode tertentu. Nah, yang terakhir ini nomor 6. Saya agak susah nyarinya nih. Sebentar. Nah, di sini saya select ID obat, lalu saya hitung totalnya. Lalu kita alias total dari tabel invoice, group by ID obat. Nah, ini invoice, kita lihat tabel invoice. Nah, di sini terlihat ID obat untuk ID 1 ada 5 kali dibeli, dan ID obat 2 ada 4 kali, ID obat 3 dibeli 3 kali, ID obat yang keempat 3 kali.
Nah, ID-nya yang ini nih, paracetamol, OneMed, perihidrol, buprofen, asam mefenamat, listerin original. Lalu, yang ini tanggal transaksi, kita ganti periode, count tanggal transaksi, alias jumlah transaksi from tabel history. Kita grouping by tanggal transaksi. Nah, di sini sama ya, terlihat jika ini obatnya terjual sebanyak 5 kali, bulan tanggal 1, ini 3, ini 4. Nah, saya agak bingung nih yang nomor 6 untuk query-nya. Saya coba-coba yang terakhir ini. Nah, seperti ini. Saya belum nemu caranya biar ini dari tabel ID obat ketemu sini. Karena ini nggak sinkron ini. 55 43 di sininya 34. Nah, saya coba di sini. Di sini 25, ada 2 tabel ini. Kalau saya hapus yang di count, ada 1 tabel. Set. Nah, saya masih belum ngerti untuk yang nomor 6 ini. Nanti saya coba cari lagi untuk query-nya. Sementara itu saja penjelasan materi database klinik gigi mata kuliah pemrograman basis data dari saya, Samuel R. Michael. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.